khilafah itu dalam bayangan saya kalau kita kembali kepada Nabi itu tidak pernah mendirikan negara khilafah itu. Apakah mungkin ketika suatu saat nanti ketika orang sudah mulai bosan bahwa misalnya dengan menggunakan Pancasila itu tidak efektif untuk mensejahterakan masyarakat, tidak efektif juga untuk membangun negara yang kaya ini, kemudian menawarkan khilafah bahkan dengan cara pemberontakan atau ya menggulingkan pemerintah yang sah, jika memang tujuannya baik, misalnya gimana? Buktikan bahwa khilafah itu lebih baik daripada Pancasila. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di live malam minggu di acara ngopi live langsung dari Instagram Al-Khiyaroh Official. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, dua panutan kita, yaitu pertama Kang Zidni. Assalamualaikum Kang Zidni, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan kali ini kita kedatangan Kang Sofi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Fabi gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Kang Sofi sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, habis ketemu di rumah tadi ya? Luar biasa. Nah, kalau yang satunya beliau ini ngomong saya dan satunya ini kakak saya. Jadi teman-teman, kita berbicara dengan orang yang tepat dengan tema yang tepat juga. Karena kenapa? Tema malam ini kalau teman-teman belum tahu, kalau boleh request ke teman-teman media kalau temanya di pin bisa nggak? Di apa namanya? Kalau misalnya nanti dicari di pin temanya apa? Nah, informasi teman-teman, tema kali ini kita akan membicarakan tentang khilafah. Nah, temanya mengkritik konsep negara khilafah. Nah, akhir-akhir ini Kang Zidni dan Kang Sofi, isu khilafah memang sedikit menguat gitu ya, mencuat di beberapa media berapa tahun terakhir inilah kira-kira. Nah, khilafah Islamiyah selalu membawa nama agama, selalu menjadikan agama sebagai dalil mereka bahwa konsep negara khilafah adalah konsep negara yang memang benar-benar diberikan kepada Islam untuk ditegakkan dan ditegakkan di seluruh negara gitu. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa isunya, saya pengen tahu dulu sebetulnya bagaimana khilafah itu dipandang dari sudut pandang Islam dari Kang Zidni dulu. Kang Sofi aja dulu. Oh, Kang Sofi. Oh, sebelum saya kenalin Kang Sofi, ini salah satu juga penulis buku kontroversi dalil khilafah ya Kang Sofi ya? Iya. Nah, salah satu yang tepat untuk kita diskusikan bersama Kang Zidni. Kang Zidni juga termasuk yang sangat banyak terlibat dalam diskusi-diskusi soal nasionalisme kebangsaan dan khilafah gitu. Nah, Kang Sofi bagaimana responnya terhadap soal negara khilafah? Jadi soal kehendak beberapa kelompok belakangan ini yang menginginkan tegaknya negara khilafah itu kan sebetulnya bukan barang baru kalau di dalam studi Islam itu. Ya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang situasi politik di Timur Tengah itu, tahun 1920-1930 itu kan gerakan Islam politik mulai mengalami kemundurannya, terutama setelah dibubarkannya Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk itu tahun 1924. Ya. Sudah cukup lama sekali itu ya? Sudah lama sekali itu. Nah, itu sebagai orang mengatakan itu sebagai fase di mana kekuasaan Islam yang memiliki kendaraan politik itu sudah mulai hilang saat itu. Nah, 1925 ada seorang pemikir, Mas Fabi. Ya. Namanya Ali Abdul Razik. Dia menulis satu buku yang cukup menggegerkan dunia Islam. Mengatakan bahwa la khilafata fil Islam. Tidak ada khilafah di dalam Islam. Jadi mulai saat itu mulai muncul ada istilah Islam sekular dan seterusnya. Tapi kemudian sekitar tahun 1940-an itu ada seorang alumni dari Al-Azhar namanya Taqiyuddin An-Nabhani mencoba untuk mendirikan kembali semangat gagasan khilafah sebagai bagian dari agama begitu. Dia mendirikan satu partai sebetulnya yang disebut dengan Hizbut Tahrir, Kang Zidni. Nah, tahun 1948 itu Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa kekhilafahan harus tegak kembali dan dia itu menggagas terbentuknya Hizbut Tahrir karena keinginan untuk memerdekakan Palestina yang saat itu dijajah. Jadi sesungguhnya itu bukan teori lama kalau kita berbicara tentang Hizbut Tahrir di Indonesia. Memang
ada beberapa orang yang menghendaki kembalinya berdirinya negara khilafah yang bisa mengadvokasi tujuan-tujuan orang-orang Muslim, terutama untuk melawan neoliberalisme, kapitalisme dan seterusnya. Oke, tapi sebelum jauh nih Kang Sofi, sebetulnya kan Indonesia juga mengenal politik, mengenal kepemimpinan, bentuk negara dan lain-lain. Bahkan bahkan Nabi Muhammad pun pernah semacam melakukan pendirian kepemimpinan gitu ya ketika di Madinah. Nah, apakah itu merupakan satu spirit kenapa kemudian ada khilafah dalam Islam itu sendiri? Iya, jadi kalau kita lihat karena saya bukan orang pesantren Kang Sidney ya, lebih banyak ke akademisi nih. Saja. Jadi saya berbicara dari segi epistemologis. Jadi seperti ini, soal tadi khilafah. Jadi para pengasong gagasan khilafah itu kan seringkali terjebak kepada konteks al-khilafah ala minhajin nubuwah kan seperti itu ya. Tapi praktik-praktik yang seringkali dirujuk itu justru adalah ke al-khulafa ar-rasyidun, bukan langsung kepada Nabi. Nah, kalau kita kembali mengacu kepada bagaimana Nabi menjalankan sistem politik, itu justru sangat dinamis. Tidak seperti yang dibayangkan oleh kelompok-kelompok Hizbut Tahrir. Kita katakan misalkan seperti ini, ada satu orang namanya Ibnu Ummi Maktum. Itu kalau menurut Muhammad Syahid Asmawi di dalam kitabnya, itu orang yang alladzi la yasluhu syar'an. Secara syariat itu enggak soleh-soleh banget lah gitu kira-kira. Tapi seringkali ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin Madinah saat itu ketika Nabi memimpin pertempuran secara langsung. Kalau pilihannya adalah soleh secara spiritual dan secara sosial itu menjadi pilihan Nabi, artinya sebagaimana karakteristik khilafah yang diusung oleh penggagasnya, mesti Nabi itu jangan milih Ibnu Ummi Maktum, ada Ali bin Abi Thalib dan banyak sahabat-sahabat yang lain jauh lebih kompeten jadi gitu istilahnya khilafah itu dalam bayangan saya kalau kita kembali kepada Nabi itu tidak pernah mendirikan negara khilafah itu. Yang didirikan Nabi adalah negara Madinah. Saya ingat betul istilah yang disebutkan oleh Muhammad Khalil Abdul Karim, itu salah satu pemikir di Timur Tengah. Beliau menulis Ad-Daulah Al-Madaniyah kan begitu. Jadi maksudnya negara Madinah itu bukan negara khilafah, bukan ad-daulah ad-diniyah, negara agama, bukan sekarang itu bukan negara teokrasi, tapi ad-daulah al-madaniyah, negara berperadaban kan seperti itu. Justru mirip-mirip demokrasi mungkin. Mirip demokrasi seperti sekarang. Karena itulah misalnya Piagam Madinah itu dibentuk bukan atas adanya wahyu, tapi dibentuk atas kerjasama antara Muslim dan non-Muslim, Mas Fabi, seperti itu. Kak Siti, kira-kira dari melanjutkan diskusi dari Kang Sofi tadi, sebetulnya bagaimana awal munculnya konsep khilafah itu sendiri? Apakah dimulai dari Nabi atau dimulai dari Khulafaur Rasyidin, atau memang dari mana sebetulnya konsep khilafah kemudian bisa muncul di penyebutan khilafah itu pertama di Al-Quran, yaitu khalifah, bukan khilafah ya, tapi khalifah. Dua kali ketika mengatakan menciptakan manusia sebagai khalifah, dan yang kedua menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah. Hanya dua kali itu, tapi tidak ada kata khilafah ya sebagai sistem adanya negara. khalifah gitu ya? Iya. Sistem negara nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis pun nggak ada. Rasulullah menyampaikan sistem negara yang harus dilaksanakan oleh umat Islam itu nggak ada. Walaupun ada kalimat khalifah di sana, tapi tanpa bukan sistem ketatanegaraan, bukan. Itu hanya sebagai seorang pengelola, pemimpin atau pemutus hukum, ya, pemutus hukum. Misalnya ada sengketa antara dua pihak gitu ya, maka Nabi Daud itu diperintahkan Allah untuk menjadi penegak hukum di situ. Dan tujuannya adalah supaya tidak terjadi chaos dalam masyarakat. Nah, otomatis berarti khalifah itu tugasnya adalah memanage masyarakat supaya tidak terjadi ada perang antar saudara, antar suku, terjadi diskriminasi seperti itu kan. Kalau konteksnya di Indonesia itu berarti nggak ada macet, nggak ada banjir gitulah, nggak ada korupsi. Tapi kan jelas ada hubungannya antara khalifah dan khilafah. Di mana letak hubungan antara? Ya hubungannya secara bahasa memang ada hubungannya. Khalifah dan khilafah terdiri dari akar kata yang sama begitu. Tetapi khilafah itu lebih ke konteks pemerintahan ya. Nah kalau kita lihat dari sejarah khilafah Islamiyah sendiri. Itu berawal dari Khulafaur Rasyidun. Jadi setelah Al-Quran mengatakan adanya kata khalifah
khalifah muncul lagi itu adalah ketika Rasulullah wafat dan Abu Bakar menggantikan. Maka Abu Bakar disebut sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasul. Kemudian Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar menjadi Khalifati Rasulillah. Dan yang saya ingat itu Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Itu berpikir, kalau misalnya khalifahnya sampai 10, masa Khalifati dan seterusnya baru Rasulillah. Terlalu panjang. Itu maka Abdurrahman bin Auf menggunakan bukan Abdurrahman bin Auf, masyarakat lah katakan gitu ya saat itu memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab agak bingung dengan istilah ini kan. Kenapa kok istilahnya berubah? Ya tadinya Khalifatul Rasul jadi Amirul Mukminin. Nah kemudian Abdurrahman bin Auf lah yang menjelaskan bahwa tidak mungkin kita menggunakan istilah yang sangat panjang. Kalau misalnya khalifahnya sampai 10 kali atau 20 kali gitu. Nah maka itu karena engkau adalah seorang pemimpin dan kami adalah orang-orang beriman, maka sangat tepat ketika istilah itu menggunakan Amirul Mukminin. Sejak itu istilahnya adalah Amirul Mukminin. Jadi ada khalifah, ada amir berarti kan. Dua-duanya istilah ini diakui berarti. Salah satu dua istilah yang pengertian secara bahasa mungkin mirip-mirip sama ya. Mirip-mirip sama. Artinya ada pemimpin di situ. Belum lagi nanti dengan istilah imam. Seperti Imam Ali, seperti itu ya. Nah, kalau dalam NU sendiri, ini ada pengertian yang berbeda menyikapi kata-kata khalifah itu. Tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang HTI. Orang NU melihat minimal ada tiga persepsi atau 3 pandangan terhadap kata khalifah ini. Yang pertama adalah Al-Khulafaur Rasyidun, jelas. Yang berusia 30 tahun. Sejak Rasulullah wafat sampai Sayyidina Ali, atau ada yang menghitung sampai Sayyidina Hasan. Gitu. Kemudian yang kedua, khalifah itu berarti nasbul imam, memilih pemimpin. Kalau dalam konteks memilih pemimpin, maka Indonesia sudah melaksanakan itu. Sudah melaksanakan pemilihan kepemimpinan. Walaupun presiden nggak disebut khalifah gitu. Tidak disebut khalifah. Tetapi memilih pemimpin sudah dilaksanakan. Dan kita punya pemimpin yang harus taati secara konstitusional. Kemudian yang ketiga adalah khilafah Mahdiyah. Nanti kekhilafahan atau kepemimpinan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan itu nanti di akhir zaman. Jadi 3 itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh HTI. Kalau HTI khilafah itu berarti sudah sampai dengan sistemnya sendiri. Sistem pemerintahan di mana mereka sudah mengatur semuanya. Siapa pemimpinnya, syarat-syaratnya apa gitu kan. Kemudian undang-undangnya apa gitu. Tetapi kalau dicek, kalau misalnya didiskusikan, saya kira banyak sekali kelemahan. Wow, dengan konsep yang mereka tawarkan itu gitu. Karena sejak dunia ini berubah menjadi nation states, negara bangsa, sistem khilafah kan nggak mungkin lagi didirikan lagi. Nggak mungkin. Maka masing-masing negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda dan sebutan kepala negara yang berbeda-beda. Ada disebutnya Malik, kerajaan ya, mamlakah, seperti Saudi Arabia, Yordania. Kemudian ada juga Sultan, gitu ya. Kesultanan seperti Brunei Darussalam, itu menggunakan sultan. Kemudian ada juga dengan Al-Amir. Imarah ya. Itu seperti Uni Emirat Arab kan pakainya amir gitu. Dan di Indonesia pakainya presiden. Itu boleh-boleh saja karena itu sudah masuk dalam konteks ijtihadiyah. Kalau ijtihadiyah maka siapapun boleh memberi nama asal dia bisa memimpin dengan baik. Kalau Indonesia bukan Pak Presiden, Pak Jokowi. Itu lagi Pak Jokowi ya. Iya. Nah, Kang Sofi, orang karena khilafah itu tidak sebentar. Artinya sudah diskusi ini sudah panjang. Lalu orang masih kekeh saja bicara dan ingin menegakkan khilafah. Sebetulnya apa yang membuat landasan mereka itu semakin kuat? Kuat gitu. Kekeh pengen mendirikan khilafah, pasti punya dalil, pasti punya alasan gitu. Sebetulnya apa yang membuat kontroversi itu? Iya, sebetulnya kalau yang membuat kontroversi itu keyakinan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa khilafah itu langsung bersumber dari Quran dan hadis. Itu kontroversi itu. Betul, dan itu menjadi ijtihad para sahabat saat itu ketika menerapkan sistem kekhilafahan Rasyidah itu. Nah, yang menjadi kontroversi adalah dia tidak lagi kompatibel dengan perkembangan zaman. Ini yang repot. Apalagi ketika kita berbicara dalam konteks NKRI,
kelompok-kelompok ini ingin mengganti NKRI, kemudian secara ideologi konstitusional dan seterusnya begitu. Saya sebetulnya sudah meneliti soal bagaimana konstruk ontologi, epistemologi dan aksiologi khilafah di dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah seperti itu ya, dalam kitab-kitab klasik. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama, ayat-ayat ketatanegaraan yang disebutkan oleh Al-Quran itu tidak ada satupun yang karakternya itu mulhaqun bil ayah al-ubudiyah. Nah itu kalau menurut bahasanya Abdul Wahab Khalaf ya di dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh itu. Jadi kata Abdul Wahab Khalaf itu kalau kita meyakini bahwa Al-Quran dan hadis menyiapkan seperangkat aturan ketatanegaraan yang rigid, itu sungguhnya bertolak belakang dengan redaksi atau khitab yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri terkait dengan ketatanegaraan. Nah saya kira ada yang miss di situ, Mas Robi. Jadi di satu sisi mereka mengklaim bahwa itu lahir dari Quran hadis sehingga dianggapnya khilafah sebagai sebuah sistem itu lahir dari Quran hadis. Sementara Quran dan hadis itu karakter di dalam ayat-ayatnya itu sangat global begitu. Tadi kalau Mas Sofi nyinggung soal relevansi khilafah dulu dan saat ini tidak lagi relevan, apakah saat itu khilafah atau kepemimpinan zaman Turki Utsmani yang dianggap sebagai kekhalifahan terakhir gitu ya, itu sudah relevan pada zaman itu? Ya itu memang atau sudah sesuai dengan Quran hadis apa enggak maksudnya gitu? Tidak ada yang menyebutkan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah, kemudian Umayyah dan seterusnya dianggap sebagai contoh ideal bagi kekhilafahan dalam konteks Islam ya. Tapi kalau kita mengkaji kepada apa yang dinyatakan oleh Al-Madzahib Al-Arba'ah sendiri, bahwa mereka tidak ada tuh yang protes dengan sistem kerajaan yang pernah diterapkan di dalam konsep Islam yang dipraktikkan oleh umat Islam saat itu, mohon maaf ya. Artinya memang sistem ketatanegaraan itu kan menyesuaikan kebutuhan manusia. Karena itulah saya tadi kembali ke apa yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwa sungguhnya ada misi Al-Quran ketika dia berbicara konteks-konteks ayat-ayat ketatanegaraan itu dalam bentuk ijmal itu, karena disitulah Tuhan itu memberikan majalul ijtihad, memberikan medan ijtihad bagi umat Islam, karena Allah itu tahu kemaslahatan yang terkait dengan ketatanegaraan itu berkembang hasba masalihin nas, kan begitu, tataghayyar hasba masalihin nas. Itu bahasa dari Abdul Wahab Khalaf. Jadi tidak bisa kita katakan misalkan apakah sistem khilafah berbicara ke sistem kepengurusan sampai ke tingkatan RT RW misalnya, kan tidak ada di Al-Quran. Ya sebetulnya ada khalifah di tingkat RT khalifah gitu misalnya. Betul. Nggak ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang menggagas khilafah sebagai bagian dari agama itu lupa bahwa sesungguhnya tadi saya kok agak lupa itu. Jadi lupa bahwa sesungguhnya di dalam Islam sendiri kalau kita mengacu kepada teori-teori lama itu, katakanlah misalkan di Al-Ahkam As-Sultaniyah saja ya. Ini kalau kita sedikit berbicara liberal, saya kutip pendapatnya Profesor Nadir Shah Hussein misalnya. Beliau pernah menyatakan bahwa Al-Mawardi sendiri dalam konteks ketatanegaraan itu sangat progresif. Bayangkan dari 7 syarat khalifah yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa seorang khalifah itu harus beragama Islam. Meskipun memang di dalamnya ada unsur mujtahid ya. Jadi harus memiliki penguasaan untuk melakukan ijtihad. Apalagi sampai Bani Quraisy ya katanya. Sampai Bani Quraisy dan sesungguhnya konsep Quraisy sendiri ditolak oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sendiri nggak setuju dengan konsep. Tidak setuju. Pengennya tuh mereka yang jadi khalifah. Pengennya gitu. Merekanya nggak sampai ke Bani Quraisy gitu ya. Tidak, ditolak kok. Saya baca itu bukunya Diauddin Ar-Rais yang selama ini dianggap sebagai menulis satu kitab namanya An-Nazariyat As-Siyasah Al-Islamiyah, itu sebagai Al-Kutub Al-Mutabannat. Jadi kitab yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Muhammad Diauddin Ar-Rais itu mengkritik Ali Abdul Razik tentang sekularisme Islam. Dia tulis di situ bahwa Hizbut Tahrir atau kami orang yang meyakini khilafah itu tidak meyakini kok Quraisy itu harus menjadi prasyarat. Jadi sebenarnya mereka sendiri berbeda dengan pendapatnya para ulama. Islam Padahal waktu Abu Bakar menjadi khalifah itu dalilnya al-imatu min Quraisy. Imam itu harus dari Quraisy. Itu dalilnya Abu Bakar. Dalilnya Abu Bakar dan Umar ya. Nah, terus dengan Zubair bin Awam saat itu yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah.
Tapi nyatanya ditolak oleh orang HTI. Jadi mereka itu sebetulnya ambigu ya, nggak jelas gitu Di kan. satu sisi pengen mengikuti konsep khalifahnya para sahabat, tapi yang lain juga menolak dalilnya dari Abu Bakar. Iya. Nah, menurut yang situ gimana? Ya kalau khalifah itu gini, kalau Khulafaur Rasyidin disebut khalifah, Nabi Muhammad disebut apa coba? Iya. Oke. Apakah Nabi Muhammad disebut khalifah? Enggak kan, mereka nggak menamai itu kan. Padahal contoh terbaik adalah Rasulullah. Kenapa nggak melihat ke piagam Madinah seperti yang dikatakan Kang Sofi? Satu-satunya otentik ya yang pernah Nabi buat. Yang pernah Nabi buat adalah piagam Madinah, negara Madinah, dan itu tidak berdasarkan negara Islam, tidak, tetapi negara Islami. Dan tidak ada kalimat khilafah di sana. Tidak ada sama sekali. Jadi rujukannya ya kalau misalnya mereka merujuk kepada Al-Khulafaur Rasyidun, saya merujuk kepada Nabi Muhammad aja deh gitu. Ya jadi sekarang soal pilihan nih, mau milih ke siapa ke Rasul? Lagian gini, gitu ya? hadisnya yang tentang Al-Khilafah ala minhajin nubuwah itu cuma satu orang yang meriwayatkan. Dan itu Lalu bagaimana kualitas hadis itu Kang Siti? ya kualitasnya lemah sekali lah. Lemah sekali ya. Selemah Itu apa? selemah hati saya gitu. Lemah sekali, dan itu diungkapkan oleh satu orang ketika di hall atau di aula istananya Umar bin Abdul Aziz. Ketika mereka merasa bangga dengan sosok pemimpin yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz itu. Saking bangganya mereka ada satu orang maju ke majelis ke hall itu ya. Kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda bla 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 bla. Kira-kira kalau diartikan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Ada khilafah ala minhajin nubuwah. Belum ada penafsiran apa-apa nih ya. Kemudian dilanjutkan dengan mulkan Adon, kerajaan yang menggigit. Kemudian dilanjutkan dengan mulkan Jabarian, kerajaan yang memaksa, otoriter, diktator. Kemudian terakhir nanti ada khilafah ala minhajin nubuwah lagi. Nah, ini menjadi dilematis sebetulnya. Kalau memang hadis ini mau digunakan, meskipun ini dhaif ya, sangat dhaifnya lah gitu. Ketika mau digunakan, oke deh. Sekarang kita tanya, khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama itu siapa? Kalau mereka bilang adalah Khulafaur Rasyidun, maka bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz? Yang dikenal sebagai, kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai khalifah kelima. Khalifah Rasyidun kelima. Gitu. Itu bagaimana? Apakah mau dimasukkan ke dalam mulkan Adon yang misalnya dikatakan sebagai dinasti Umayyah? Apakah masuk kepada ala minhajin nubuwah? Kalau misalnya tidak dimasukkan, berarti Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk Khulafaur Rasyidun. Berarti nggak bagus kepemimpinannya, dan itu menyalahi jumhur. Kalau misalnya Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan sebagai khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua, berarti sudah melewati mulkan Adon, mulkan Jabarian, kemudian ala minhajin nubuwahnya yang kedua. Lalu kitanya siapa? Berarti apakah kita sebagai apakah kita adalah khilafah ala minhajin nubuwah berarti? Ya oke. Kan gitu. Jadi pasti akan dilematis untuk memegang hadis itu. Nah, buat Ahlussunnah wal Jamaah ya nggak dipakai lah hadis itu. Jadi nggak tepat gitu, untuk menggunakan hadis-hadis semacam itu. Kemudian sistem pemerintahan juga kita tahu berbeda pemilihannya antara Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, cara pemilihannya berbeda-beda, begitu kan. Lalu bagaimana yang pasti kan? Nah, jangankan soal khilafah, soal sholat itu beda-beda loh. Sholat itu kan soal ibadah yang imaduddin, yang paling fondasional lah gitu ya. Itu cara prakteknya saja berbeda-beda. Ya kalau pasti ada yang sama, seperti kiblat pasti sama gitu kan. Tetapi bagaimana cara meletakkan tangan, bagaimana cara bacaannya juga, itu semua berbeda-beda. Gitu kan. Apalagi soal khilafah yang saya kira tidak ada hubungan mahdoh ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini Kang Sidni. Oke, misalnya kita lepaskan antara khilafah dengan dalil-dalil agama. Artinya khilafah biarkan sebagai sistem kenegaraan sendiri. Ya begini maksudnya. Nah, gimana? Sholat itu sepakat wajib. Wajib pasti. Prakteknya beda-beda. Beda-beda. Oke. Memilih pemimpin itu wajib dalam Islam. Tetapi prakteknya bisa berbeda cara memilihnya. Nah, dalam konteks nation state sekarang, ya nggak mungkin lah untuk mendirikan khilafah lagi. Dulu zaman Khulafaur Rasyidun masih bisa, satu pemimpin itu masih bisa.
Itu kan dalil mereka kitab-kitab yang merujuk pada dalil misalnya memilih pemimpin harus satu gitu kan. Tetapi kalau ngelihat kondisi sekarang nggak bisa. Imam Al-Juwaini itu bilangnya boleh memilih dua pemimpin itu boleh. Itu Imam Al-Juwaini loh, jadi rujukan kita semua. Ta'addudul imam istilah boleh. di kitabnya itu. Jadi tidak harus Indonesia dan Malaysia satu khalifah tuh nggak harus. Bisa saja Indonesia punya khalifah yaitu presidennya sendiri, Malaysia punya presiden sendiri, kemudian kerajaan Saudi dan lain sebagainya, boleh. Nanti bagaimana cara berkomunikasinya kan nanti ada sistemnya sendiri kan. Misalnya ada Liga Arab kah, misalnya ada OKI Liga gitu Muslim kah, ada OKI, ada kalau secara bisnis ada OPEC dan lain sebagainya gitu kan. Komunikasinya nanti bisa diatur gitu kan. Tapi gini, misalnya seandainya khilafah ini kita lepaskan dari dalil-dalil agama misalnya. Ini menjadi bagian dari sistem kenegaraan yang lain selain misal demokrasi, sekularis, ada teokrasi juga, ada komunisme juga. Kenapa ketika ada tawaran seperti ini kita sebagai Indonesia yang mayoritas agama Islam, yang mungkin secara sekilas memang khilafah terlihat lebih Islami daripada sistem kenegaraan yang lain, kenapa kita tidak pilih saja sebagai orang Islam? Nggak mungkin. Yang membawa nilai-nilai Islam misalnya. Tidak mungkin untuk dilaksanakan karena kita juga beragam suku, beragam agama, aliran kepercayaan dan itu harus disatukan dalam satu komitmen gitu kan. Artinya khilafah tidak mungkin. Khilafah nggak mungkin untuk didirikan. Kalau seandainya ada konsep khilafah mereka kan yang dimaksud adalah negara Islam. Oke. Tapi kan mereka juga bukan negara Islami nih, bukan negara Islami nih, tapi negara Islam yang mereka maksud. Nah, sedangkan di Indonesia itu berbagai macam orang ada di sini gitu kan. Yang semuanya harus diakomodir. Seandainya negara Islam itu berdiri, konsep NII kah atau DI kah gitu kan, atau PRRI atau Permesta gitu. Ya banyak dulu ya. Itu semuanya memberontak. Kalau misalnya didirikan, maka nanti ada negara Bali yang beragama Hindu, negara Hindu ya. Gitu ya. Ada negara Katolik, ada negara Kristen, ada negara yang macam-macam gitu. Dan perpecahan itu nggak boleh dalam Islam. Menurut Kang Sofi gimana? Kira-kira misalnya harus dilepaskan dari Jadi agama. kalau dilepaskan dari dalil agama, memang teman-teman Hizbut Tahrir sendiri itu gagal mendefinisikan dan menempatkan ideologi mereka itu dalam konteks apakah yang dituju adalah menjadi ad-daulah al-islamiyah atau menjadi daulatul Islam atau daulatul muslimin. Jadi 3 paradigma itu saja mereka sudah gagal mendefinisikan mereka dalam konteks gitu ya? bias menjadi bias. Nah, kenapa kemudian gerakan khilafah di Indonesia itu menjadi banyak sekali pengikutnya? Itu tidak bisa terlepas dari propaganda yang sering dilakukan. Iya, kan banyak lumayan tuh. Kalau mereka lagi kumpulan di GBK itu rame loh Kang Sofi. Rame karena dan ada tokoh-tokoh terus ini kadang-kadang ini nasional juga. Pendukungnya Persija kalah kadang-kadang. Ya, jadi artinya mereka membawa isu-isu terkait dengan kemiskinan, liberalisme. Dan kalau menurut salah seorang peneliti, memang secara tidak sadar anatomi pergerakan Hizbut Tahrir itu mengadopsi pemikiran dan gerakannya fasisme Mussolini Italia. Oke. Itu tidak bisa ternyata begitu itu, ya secara tidak langsung ya. Bahkan di satu sisi mereka itu di dalam anasir pergerakan dan ideologinya itu sangat dekat dengan teorinya Syiah dan Khawarij yang justru tolak belakang. Syiah yang meyakini bahwa nasbul imam itu min arkaniddin. Nah begitu. Syariat ya. Dalam konteks syariat dan Khawarij dalam konteks oppositionalism. Jadi gini, ada kesamaan Khawarij dengan Syiah yang unik soal khilafah ini. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi lanjut. Dalam konteks Khawarij itu kan mereka tidak meyakini nasbul imam laisa biwajibin kalau di dalam al-ahkam sultaniyahnya Al-Mawardi ya. Tapi di dalam satu sisi mereka memiliki karakteristik yang sama dengan Khawarij yaitu perlawanan terhadap pemerintah. Jadi setidaknya ada 3 hal yang sama sehingga saya berkali-kali katakan di berbagai forum Hizbut Tahrir itu punya dikatakan sebagai neo-Khawarij Kang Sidney. Yang pertama adalah karena oppositionalism itu dia sama dengan Khawarij dalam konteks seringkali melakukan propaganda untuk menggulingkan pemerintah, melawan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah rafdut ta'wil, menolak ta'wil. Mereka ketika disuguhi tentang tafsir ayat tentang imam itu seperti ini, khalifah seperti ini, tolak. Sehingga mereka itu sama dengan Khawarij yang menafsirkan teks-teks syariat
dengan letterlek, Tekstual. dengan tekstual. Tekstualis ya gitu ya. Jadi ketika Khawarij mengatakan la hukma illa lillah, itu mereka juga yakini itu, padahal oleh Imam Ali karramallahu wajhahu sudah dikritik. Itu sebagai kalimatu haqqin yuradu biha batil, itu seperti itu. Dan yang ketiga adalah at-ta'assub. Jadi fanatisme terhadap kelompoknya ini. Jadi isu-isu tadi soal propaganda, kemudian adanya euforia beragama di sebagian kalangan orang yang baru mengenal Islam juga melihat, oh ini kok sangat Islami begitu kan. Sementara santri-santri kita menghindari simbol-simbol keagamaan itu Kang Sidney. Jadi santri kita tidak mau menggunakan ana, akhi dan seterusnya. Antum gitu ya. Yang itu menjadi simbol-simbol yang direbut oleh kelompok-kelompok Islam politik sehingga menggait anak-anak muda yang baru tercerahkan Kalau pakai seragam. antum itu lebih Islami gitu Ya, ya. makanya jangan heran kalau perkembangan Hizbut Tahrir justru sangat pesat di kampus-kampus umum dibandingkan kampus-kampus Islam seperti itu. Iya. Tapi Jadi Kang Sidney, isu-isu itu yang- Kang Sidney juga salah satu yang menarik. Ada yang mau ditambahin dulu? Ya faktanya bahwa Hizbut Tahrir itu ditolak di berbagai negara loh. Dan mereka tuh ditampung oleh Inggris. Di kantor terbesarnya di Inggris Di sekarang. London. Di London. Dia nggak ada hubungannya sama Arab-Arab itu nggak ada di London. Tidak ditolakin sama negara-negara yang mayoritas Muslim lah. Itu Itu ditolak. PHP-in terus ya. Iya, terakhir kan dibubarkan oleh Indonesia gitu kan, Iya. organisasinya dilarang. Jadi sangat aneh ya kalau misalnya melihat fakta ini. Di negara-negara Muslim ditolak, tetapi di Indonesia seolah-olah seolah-olah ini adalah sistem yang paling benar gitu. Dengan istilah-istilah Islam, termasuk juga misalnya menganggap pemerintahan sebagai pemerintahan tauhid. Kemudian hormat bendera kafir boleh, syirik gitu ya. gitu kan. Nah, istilah-istilah keagamaan itu masuk ke dalam tata negara gitu, dalam politik pemerintahan. Dan betul, Khawarij itu melakukan itu dulu gitu. Khawarij melakukan istilah-istilah agama untuk menyerang lawannya gitu, lawan politiknya. Saya sepakat kalau itu disebut sebagai neo Khawarij gitu. ISIS. Ya. Itu kan dengan membunuh orang-orang yang tidak sepakat dengan kelompok mereka. Iya, seperti Khawarij sekali ya. Khawarij sekali kan. Khawarij itu menghalalkan darahnya Ali, Muawiyah dan para pengikut mereka berdua. ISIS apa bedanya? Bahkan dengan cara dibakar hidup-hidup. Itu pilot dari mana itu tertangkap dan katanya mata-mata gitu kan. Dibakar hidup-hidup dengan alasan apa dalilnya? Umar bin Khattab membolehkan katanya. Membolehkan membakar hidup-hidup. Padahal itu sangat berbeda dalilnya. Ini ya, oke. Ini kan soal timeline Kang Sofi dan Kang Sidney. Artinya khalifah pernah eksis. Khilafah Islamnya atau khilafah di dulu itu pernah eksis. Begitu juga dengan fasisme, misalnya komunisme dan lain-lain, itu soal timeline saja. Apakah mungkin ketika suatu saat nanti ketika orang sudah mulai bosan bahwa misalnya dengan menggunakan Pancasila itu tidak efektif untuk mensejahterakan masyarakat, tidak efektif juga untuk membangun negara yang kaya ini, kemudian menawarkan khilafah bahkan dengan cara pemberontakan atau ya menggulingkan pemerintah yang sah jika memang tujuannya baik, misal gimana? Buktikan bahwa khilafah itu lebih baik daripada Pancasila. Ada yang bilang gimana cara membuktiin kalau ternyata kita nggak dikasih Enggak, kesempatan? sejarah khilafah itu berdarah-darah loh. Berdarah-darah dan kebenaran itu menjadi kebenaran tunggal nantinya. Oke. Tidak ada kebenaran tidak ada kebenaran yang bisa didiskusikan. Semua kebenaran sifatnya dogmatis, doktrinal, harus diterima, kalau nggak diterima bunuh gitu. Mirip-mirip komunis gitu loh. Dan sejarahnya tuh penggulingan, perebutan kekuasaan gitu. Tidak mulus serta-merta begitu saja gitu kan. Tidak. Dan kemudian Tapi pemberontakan tidak ada yang mulus kan? khilafah itu pernah terjadi, misalnya sering kali di sini ada dinasti, di sini ada dinasti lagi, ada dinasti Fatimiyah, ada Ayyubiyah gitu, dan berdiri bersamaan. Ada misalnya yang di Abbasiyah, ada yang di Umayyah jilid 2 di Andalusia. Artinya ada dualisme kepemimpinan, bahkan mungkin 3-4 kepemimpinan dinasti-dinasti yang berbeda. Jadi siapa bilang khilafah itu satu? Dinasti masing-masing mengklaim sebagai khalifah yang sah gitu. Oke. Sebagai dinasti yang paling berhak berkuasa. Nah, itu sama seperti ya Indonesia punya pemimpin, Malaysia punya pemimpin, Brunei punya pemimpin, sama saja begitu gitu. Tapi kan seandainya khilafah punya problem, demokrasi dan beberapa sistem negara lain juga pasti punya problem. Lalu kenapa khilafah seolah-olah memiliki problem yang jauh lebih besar daripada sistem negara yang sekarang sudah eksis? Ya gini, ada satu buku yang ditulis oleh Farag Fauda ini, Kang Sidney dulu bacaan favoritnya Kang Sidney ketika gitu ya. masih bergelut dengan intelektualisme. Iya.
Jadi Farag Fawdi itu salah satu pemikir di Mesir. Dia menulis satu buku namanya Al-Haqiqah Al-Ghaibah. Kebenaran yang hilang. Buku itu berisi tentang skandal pembunuhan yang begitu mengerikan di dalam dinasti keislaman yang pernah terjadi. Bayangkan misalkan seorang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi misalnya menjadi seorang ahli jegal dan seterusnya, ahli jagal ya maksudnya dan seterusnya. Membunuh Abdullah bin Zubair ya. Membunuh Abdullah bin Zubair. Sampai menghancurkan Ka'bah. Sampai menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka melupakan bahwa di dalam sistem yang pernah dipraktikkan di dalam Islam, di dalam konteks kerajaan-kerajaan itu sangat menyakitkan. Nah, yang keliru adalah bahwa teman-teman Hizbut Tahrir itu melupakan bahwa di dalam konteks ketatanegaraan yang penting itu adalah maqasid, tujuan. Tapi mereka berhenti pada tujuan sasara, yaitu pengen menegakkan sistem yang mereka katakan sebagai khilafah. Padahal kalau kita kan sebagai sebagai orang-orang NU lah seperti itu ya. Kita itu konsisten dengan satu kaidah yang menyatakan al-aslu fil muamalat al-iltifat ilal ma'ani. Kan gitu, dunal mabani. Nah, jadi konteks bermuamalah kalau kita kembalikan kepada kaidah yang lebih umum, konteks bermuamalah salah satunya dalam bernegara itu adalah yang penting adalah tujuan atau substansinya tercapai. Apa tujuan di dalam sistem ketatanegaraan? Saya kutipkan pendapatnya Ibnu Aqil Al-Hambali. Ada satu pendapatnya Ibnu Aqil Al-Hambali yang saya kira ini sangat menarik dan diterima oleh semua ulama kita begitu. Ibnu Aqil Al-Hambali itu mengatakan As-siyasatu hiya makana fi'lan yakunu bihin nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasad wa illam yadh'ahu ar-rasul wa ma nazala bihi wahyun aw nassun qur'aniyun. Jadi kata Ibnu Aqil Al-Hambali itu yang dimaksud dengan strategi politik adalah sistem kebijakan apapun yang penting bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia dan menolak bahaya. Meskipun tidak ada dasarnya dari wahyu. Itu sudah syar'i sistem itu. Nah mereka melupakan Hizbut Tahrir itu sehingga memaksakan satu bentuk sistem. Kalau mereka mau kembali kepada sistem Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sistem pengangkatan kepala negara mana yang mau dipakai? Sistem pemilihan umum Indonesia pakai pemilihan umum. Dan itu terjadi di zamannya siapa? Di zamannya terpilihnya Utsman bin Affan. Seperti itu. Sudah pakai sistemnya di Indonesia. Dalam konteks beragama, bayangkan kita punya Kementerian Agama, kita punya undang-undang wakaf, undang-undang zakat, pengadilan agama. Yang baru-baru ini perbankan syariah. Perbankan syariah, merger ya, bank-bank syariah itu. Jadi sesungguhnya semua tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh kelompok-kelompok khilafah itu sudah ada di Indonesia. Makosidnya sudah tercapai. Makosidnya sudah tercapai meskipun dengan format yang berbeda. Toh kita itu Nasbul Imam ada presiden. Jadi sudah sangat sunni, Kang Sidni. Betul. Begitu. Jadi tapi gini, misalnya gini, perubahan sistem di seluruh dunia itu hampir semuanya terjadi. Bahkan koreksi saya kalau salah, ternyata NU itu sejak di awal kemerdekaan kita itu mengusulkan negara Islam misalnya. Nah, apakah negara Islam yang dimaksud adalah negara Islam sesuai dengan khilafah? Saya kira gini, saya dulu pernah beberapa kali ngaji dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya di beberapa pengajiannya. Gus Dur tuh dulu pernah bercerita ada satu muktamar di Banjarmasin kalau tidak keliru. Saya lupa Munas atau muktamar saat Gus Dur itu menyampaikan. Jadi di Banjarmasin itu pernah ada sekitar 6.000 orang kiai saat itu dilemparkan wacana Kang Sidni. Bagaimana kalau Indonesia itu kita menerapkan syariat Islam? Oh ternyata sekitar 40% kiai masih banyak yang setuju gitu. Tapi ketika ditawarkan tipis-tipis. Bagaimana kalau seandainya di Indonesia ini kita jadikan negara Islam? Tidak ada satupun kiai saat itu yang setuju. Hanya sekitar dari 6.000 orang kiai, 5 orang yang setuju tentang negara Islam. Nah, artinya praktiknya apa? Di kalangan Nahdliyin sendiri mengatakan bahwa kalau memang tujuan di dalam beragama itu adalah bagaimana kita bisa menegakkan syariat Islam. Itu wajib memang sebagai Muslim. Tapi kita harus memisahkan mana sesungguhnya konteks menegakkan syariat Islam, mengimplementasikan syariat Islam sebagai suatu kewajiban, kemudian mengkanonisasinya ke dalam undang-undang. Ini menjadi dua hal yang berbeda.
Dan kalau misalnya khilafah berdiri, kanonisasinya sama nantinya. Mau nggak mau harus sama saja nanti pakai istihad juga. Pakai istihad juga. Mau tidak mau ya harus dikaji dulu kemudian dibahasakan yang lain. Padahal kalau diteliti undang-undang dasar misalnya, ya itu syar'i semua. Ya. Perlindungan hak misalnya. Iya, dan bahkan kesejahteraan, ekonomi, kesetaraan dan lain sebagainya. Bahkan begini Kang Sidney. Jadi di dalam salah satu kitab itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, dia mengatakan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu jauh lebih modern dan progresif dibandingkan kami di Mesir itu, Kang Sidney. Karena saya meneliti di disertasi saya tentang kanonisasi hukum Islam ya. Jadi di Mesir itu ada satu pasal yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber legislasi nasional. Begitu ya. Islam sebagai agama resmi. Tapi konflik sektarian nggak berhenti di Timur Tengah itu. Ya. Tapi kata Wahbah Az-Zuhaili, Indonesia punya Undang-Undang Dasar 1945 itu jauh lebih progresif dan lebih Islami dibandingkan undang-undang kami sendiri. Iya, dan diterima di sebuah kalangan. Bukan berarti menyampingkan Al-Quran kemudian mengedepankan undang dasar, bukan. Enggak, itu kan isinya Al-Quran. Isinya Al-Qurannya begitu gitu. Artinya yang sudah menempatkan Al-Quran sebagai sumber legislasi. Kalau kata Kang Sofi tadi harus lihat substansi gitu kan. Semangatnya, spiritnya, makosidnya gitu ya. Saya sepakat banget gitu kan. Kalau ibrah bil jauhar la bil mazhar. Yang jadi pegangan kita adalah substansi. Bukan formalitas luarnya itu bukan. Bukan apa ya, bukan bajunya tapi nutup auratnya lah gitu kira-kira. Nah, ketika misalnya ada kemaslahatan, maka itu adalah syariat. Jadi syariat itu digunakan atau diturunkan oleh Allah dan Rasulnya itu untuk kemaslahatan manusia. Berarti dimanapun ada kemaslahatan, disitulah syariat Islam gitu. Tidak mesti kemudian dengan menggunakan dalil-dalil agama, bahasa Arab lagi harusnya. Enggak lah. Jadi, tapi ini ada yang menarik. Saya dulu ini berapi-api sekali Mas Fabi ini. Enggak, dulu soalnya gini. Jangan-jangan pengikut HTI dia. Jadi dulu katanya begini, ada isu bahwa ketika negara ingin maju, ini pendapatnya Soekarno, agama dan negara itu harus dipisahkan. Seperti halnya Turki menjadi sekuler seperti Amerika seperti sekuler. Terbukti bahwa negara sekuler itu banyak yang maju daripada negara Islam atau bahkan negara kita sendiri. Apakah itu sebetulnya kita membiarkan agama berjalan sendiri bebas sehingga kita tidak terikat dengan negara, ataukah memang bagaimana sebetulnya? Artinya ini perubahan sistem kepada sekularismenya yang seperti apa? Kalau misalnya ada yang bilang kita negara neosekularis. Sebetulnya Islam sendiri mempraktikkan sekularisasi kan. Ketika dinasti Abbasiyah mengeluarkan istilah umaroh dan ulama dipisah. Jadi ada pertentangan antara kelompok-kelompok sekte-sekte aliran teologi ya. Ada pertentangan antara Khawarij dengan Syiah, ada Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya gitu ya. Pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah fuqaha. Pemenangnya fuqaha. Iya. Jadi konfliknya teologi, yang menang adalah fuqaha. Kenapa yang fuqaha itu menang? Karena khalifah atau penguasa itu butuh legislasi hukum. Sehingga khalifah ketika ingin melakukan sesuatu tanya kepada fuqaha, gimana nih hukumnya? Boleh nggak saya begini? Gitu. Boleh. Dan bolehnya itu kadang-kadang sesuai pesanan loh. Iya, sesuai pesanan. Kalau khalifahnya pengennya boleh ya boleh lah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi fuqaha itu memang sejak itu sangat erat hubungannya dengan pemerintahan gitu. Jadi nggak ada, jadi bisa dimaklumi lah ya ketika ada fuqaha dengan pemerintah gitu ya. Iya, sekarang itu ada MUI dengan pemerintah Indonesia sama aja gitu. Kementerian Agama juga pengen vaksinasi Sinovac, kata MUI halal. Mana nih gitu ya? Halal, ya sudah laksanakan gitu. Fuqaha yang menangnya. Fuqaha yang menang. Pengawal fatwa MUI. Nah, di zaman Abbasiyah itu karena semakin minimnya pengetahuan khalifah tentang agama, maka akhirnya sudahlah khalifah ngurusin masalah negara sebagai umaro, biarkan kami yang jadi ulamanya gitu. Itu kan sekularisasi sebetulnya. Pemisahan agama dan negara. Walaupun sedikit teokrasi. Walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi dengan kata lain lah gitu ya. Dengan bentuk yang lain. Tetapi bukan sekularisasi atau sekularisme ala Turki juga atau Prancis gitu ya. Yang nanti itu akan menjadi gini, sekularisme di Prancis apakah menghilangkan konflik antar agama? Kadang-kadang mereka juga yang memunculkan kok gitu. Seperti misalnya karikatur dan lain sebagainya. Itu muncul juga semacam ada diskriminasi agama. Maksudnya kan memang mensejahterakan masyarakat misalnya.
atau misal membuat negara maju semua orang mendapatkan haknya, kenapa tidak menurut saya? Gimana itu? Ya boleh nggak pakai kerudung di sana, nggak boleh, di Prancis itu nggak boleh. Itu yang dikhawatirkan ya, kebebasan yang memisahkan agama dan negara itu yang. Nah Jadi benar-benar skolarisasi itu benar-benar mengkotakkan agama ke dalam ruang privat gitu. Itu yang tidak ikut campur apapun gitu ya. Nah ini ada lagi isu yang lagi rame nih Kang Sofi. Di Vietnam ini lagi ada pemberontakan, lagi ada kudeta besar-besaran. Nah isunya beberapa tahun yang lalu itu bahkan kita juga sempat ramai soal pemberontakan. Nah sebetulnya bagaimana sikap kita sebagai umat muslim, sebagai orang NU gitu ya, menyikapi pemberontakan entah itu di negara lain atau negara kita sendiri, seandainya memang terjadi pemberontakan. Di fikih itu ada pembahasan tentang buhot, kaum buhot. Orang-orang yang mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan yang sah. Entah itu untuk menggulingkan, entah itu untuk mengganti sistem negara gitu. Sebut Kang sini. Jadi catatannya bahwa pemerintah saat itu sangat zolim gitu ya, sangat tidak tergantung persepsi juga sih. Misalnya dalam beberapa orang yang melakukan kudeta itu mereka menganggap demikian. Lalu bagaimana ketika terjadi pemberontakan? Apakah itu diperbolehkan atau gimana? Ya kalau kalau pemerintahannya sah itu nggak boleh untuk memberontak. Nabi Ibrahim itu nggak pernah kok ingin menggantikan Firaun menjadi raja gitu. Namrud sebagai raja atau Nabi Musa ingin menjadi raja pengganti Firaun juga enggak juga sih. Tetapi kalau misalnya Firaun itu atau Namrud menerapkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, saya pikir pasti didukung dong gitu. Nah, buhot itu kalau saya pribadi, buhot itu baru bisa diletakkan kepada kelompok yang mengangkat senjata. Oke. Jadi kalau belum mengangkat senjata, kalau menurut saya itu belum sampai buhot. Kalau melalui konstitusional gitu ya. Misalnya dengan misalnya orasi, kemudian dengan artikel-artikel gitu kan, pemikiran-pemikiran, saya pikir belum sampai buhot. Itu paling disebutnya sebagai propaganda, sebagai agitasi, sebagai hasutan-hasutan lah gitu ya. Walaupun itu juga harus segera diatasi. Karena khawatir akan tidak sebagai kaum buhot tapi. Tidak punya potensi untuk buhot gitu. Ada potensi untuk buhot, maka harus diwaspadai juga gitu kan. Dan Myanmar ini memang banyak masalah ya di Myanmar itu. Termasuk juga konflik antar agama itu sangat kuat di situ, runcing. Tetapi tidak seimbang karena kaum Rohingya itu dia masyarakat lemah di situ yang kemudian dikeluarkan, nggak diakui sebagai warga negara di sana kan begitu. Jadi memang kalau konteksnya Islam, kalau kita bilangnya Islam sangat sengsara di sana, diskriminasi. Ya. Tapi bukan soal Islamnya, soal kemanusiaannya. Bukan soal Rohingya sebagai kaum muslimin. Iya, tetapi walaupun Rohingya itu bukan orang Muslim, tetap nggak boleh dilakukan seperti itu, diskriminasi itu. Nah, yang paling parah itu di Thailand. Thailand itu Thailand juga sudah 19 kali kudeta kalau nggak salah. Dan setiap kudeta itu pasti dilanjutkan dengan kudeta berikutnya. Jadi sudah macam kudeta akan berujung pada kudeta lagi. Gitu aja. Bersyukur di Indonesia ketika Gus Dur dilengsarkan itu tidak terjadi kudeta. Kenapa? Karena Gus Durnya legowo. Seandainya Gus Dur nggak legowo dan nggak berpikir bahwa tidak ada kekuasaan yang harus dibela mati-matian, itu sudah banyak warga Nahdliyin yang pakai cap darah siap mati membela Gus Dur. Tapi saat itu bukan termasuk buhot ya? Ya karena digulingkannya juga nggak jelas ini. Nggak jelas gitu ya. Iya, dipaksakan untuk digulingkan gitu kan. Sehingga Gus Dur akhirnya mengeluarkan dekret ya, pembekuan DPR itu. Pembekuan apa pembubaran itu ya? Pembubaran malah ya DPR itu. Nah kemudian ya perang konstitusi aja lah di situ. Jadi itu dinamika politik saja begitu ya? Kalau seandainya Gus Dur tidak meredakan atau tidak menahan para simpatisannya, para pendukungnya, maka orang NU jadi kaum buhot. Iya. Iya, soal buhot ini memang kalau di dalam konteks gerakan massa itu di Al-Fiqhul Islami itu oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili itu disebutkan ada dua kata kunci Kang Sidni. Ada yang disebut dengan al-inqilab, ada ats-tsawrah. Itu kan sesungguhnya upaya gerakan massa yang secara masif untuk menggulingkan kekuasaan kan begitu ya. Tidak ada satupun ulama jumhurul ulama, mayoritas ulama yang menyatakan
untuk menggulingkan kekuasaan itu boleh, bahkan semua cenderung haram dan harus diperangi. Cuma memang meskipun demikian, Islam itu kan sebagai agama yang dinamis. Di dalam satu sisi Islam juga memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan fungsi controlling. Nah, kalau dalam istilah di dalam istilah teori politik Islamnya itu disebut dengan Raqabatul Ummah, yang belakangan mulai dipopulerkan oleh Ki Afifuddin Muhajir. Nah, di dalam konteks ini bahwa memerangi atau menggulingkan kekuasaan itu ternyata Islam memberikan pintu masuk, sedikit peluang lah gitu. Sedikit peluang, dengan catatan apa? Illa antarau kufron bawah. Di dalam Islam itu, jika memang misalkan si pemimpin itu bahkan bukan hanya mengebiri hak-hak beragama, tapi justru melakukan perlawanan terhadap agama. Jadi orang Islam diusir dan seterusnya, itu boleh, itu sudah termasuk kategori kufron bawah. Nah, di dalam konteks itu boleh pemerintah digulingkan. Tapi kalau dalam konteks di Indonesia, apa yang mau digulingkan? Selama ini presiden kita adalah orang yang Muslim dan seterusnya. Memang kita semua kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Itu ada satu pernyataan yang sangat luar biasa menurut saya. Ada satu pernyataan beliau menyatakan bahwa al-mulku yabqa ma'al kufri wa la yabqa ma'az zulm. Jadi kekuasaan sepanjang dipegang orang-orang kafir itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh. Silakan aja. Yang boleh dilawan itu yang tadi kekuasaan dipimpin oleh zalim, yang mengarah kepada kufron bawah begitu. Dia harus dilawan. Kenapa? Karena ada mafsadah lebih besar, ada ongkos sosial yang justru jika dibiarkan ada ongkos sosial yang akan digadaikan begitu ya. Tapi itu kriterianya sangat ketat. Kriterianya sangat ketat. Tidak bisa orang sembarangan mengatakan, oh pemerintah sekarang kok hanya karena zalim kelihatan persepsi mereka gitu mengebiri FPI sama dengan mengebiri Islam. Ini kan kriminalisasi ulama. Dianggap kriminalisasi ulama. Orang-orang NU damai-damai saja selama ini. Yang ulamanya ada di NU ya? Iya, seperti tidak ada masalah gitu. Artinya ini sebetulnya yang bahaya adalah ada perebutan wacana dan simbol. Kita berada di pertarungan itu. Maka sebagai orang Muslim kita harus menjadi cerdas. Apakah kemudian ketika Hizbut Tahrir dibubarkan dianggap bahwa pemerintah itu melawan Islam? Nggak begitu. Jelas itu Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks ini ingin mengganti ideologi Pancasila. Kemudian tadi saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Kang Zidni soal soal Hizbut Tahrir. Memang Hizbut Tahrir itu punya 3 langkah. Ada tutorial gitu ya. Ada 3 langkah. Langkah terakhir memang mereka mengarah ke Bukhot, Kang Zidni. Jadi di dalam beberapa memang mau melawan pemerintah. Ini yang bahaya. Ketika masuk ke marhalah tafkif begitu ya. Perekrutan besar-besaran, mereka sudah memiliki massa. Itu jangan dikira bahwa mereka tidak mungkin menggulingkan pemerintah. BNPT tahun 2017 itu mengeluarkan data bahwa secara statistik di Jawa Timur saja 16-17 kabupaten kota itu sudah terindikasi dan berafiliasi kepada gerakan-gerakan Islam politik yang radikal. Dulu ada salah satu Kiai NU yang ya kecolongan lah seperti itu. Nggak mungkin Jawa Timur itu bisa didobrak begitu karena di sana basis Nahdliyin. Tapi itu pada akhirnya sekarang menjadi kecolongan. 2017 saya waktu itu masih diundang di beberapa media untuk menyampaikannya. Karena gerakannya bawah tanah ya. Gerakan bawah tanah, kecolongan. Artinya kita harus mengakui ini soal perebutan wacana. Perebutan wacana dan juga orang-orang pesantren sendiri harus muncul di publik untuk merebut wacana itu. Supaya marhalah tafkif yang dilakukan oleh teman-teman Hizbut Tahrir. Sekarang kan mereka mulai bermetamorfosis mengganti nama dengan nama-nama yang lain lah begitu. Gerakannya masih masif. Nah itu kita harus segera untuk mengantisipasi itu, terutama anak-anak muda pesantren untuk bisa merebut wacana itu dan juga merebut simbol supaya tidak banyak orang yang semakin berafiliasi terhadap gerakan-gerakan untuk melakukan makar terhadap pemerintah dan Bukhot yang mengarah ke Bukhot. Tapi untungnya orang ini nggak sempat Bukhot ya. Gitu ya. Saya jangan dikira orang HTI itu bodoh-bodoh loh. Pinter-pinter banget itu. Betul. Dalilnya banyak, pinter baca kitab semua. Jadi mereka tuh intelektual sebetulnya orang HTI. Tetapi enak juga untuk diajak diskusi.
Sebenarnya enak ya? Enak, HTI itu diajak diskusinya enak. Karena mereka menguasai literatur berbahasa Arab, itu menguasai. Tetapi mungkin persepsi tentang khilafahnya ini yang jadi masalah. Persepsi tentang ketatanegaraan yang salah. Kalau selebihnya mereka tuh orang soleh sebetulnya. Mereka orang baik lah gitu ya. Hanya soal tujuan mengganti sistem itulah yang jadi masalah. Soal siasat Islamnya. Iya, seandainya nggak ada tentang pola pikir itu, HTI dengan kita tuh enak, jadi mitra tuh enak. Bareng gitu ya, maulidan. Mereka tahlilan, maulidan gak sama gitu. Cuma gerakan politiknya, harokahnya yang berbeda dengan NU itu. Nah, ada satu ulamanya HTI. Ini udah level atas nih. Kebetulan beliau itu dekat dengan keluarga Al-Khiyarah. Oke. Dan kemarin kakak saya itu belum lama ini ketemu gitu. Ditelepon kan, sini gitu kan. Bisa nggak ketemu di pondoknya akhirnya gitu ya di sana. Ternyata banyak juga anak santri di situ. Terus kakak saya bilang, ini calon-calon pengkudeta negara. kata kakak saya ketawa aja kan. Nah kemudian kata kiai tersebut itu beliau mengatakan, Kang katanya, ini HTI dibubarkan ini justru lebih berbahaya. Karena gerakannya lebih. Karena sekarang gerakannya tidak terpantau lagi. Maksudnya tidak terpantau secara halayak ya publik ya. Kalau oleh intelijen pasti dipantau terus dong gitu. Tetapi masyarakat akhirnya tidak bisa mengenali secara jelas ini HTI atau bukan gitu. Iya, karena identitasnya sudah mulai sumit. Makanya bahaya sekali HTI dibubarkan itu katanya. Jadi gerakan-gerakan laten inilah yang kemudian harus diwaspadai oleh kita. Dan intelijen negara harus bekerja maksimal, tetap mewaspadai gerakan-gerakan ini gitu. Tidak boleh diam saja, tetapi NU pun harus memperbanyak diskusi-diskusi seperti ini. Iya. Gitu. Untuk menjaga, membentengi NKRI, membentengi persatuan dan kesatuan negara, membentengi anak-anak muda. Terutama tadi soal istilah apa? Anak ukti gitu. Memang mereka pintar sekali menggunakan simbol-simbol itu gitu kan. Kurma ya misalnya. Ya, kalau pohonnya kurma. Tapi kemudian ada istilah hijrah, ada istilah ruqyah, ada bekam ya. Iya, Ibnu Nabawi itu termasuk ya. Seolah-olah milik mereka loh. Iya kan ini apa kemudian ya. Ada hijab syar'i, terus kopi syar'i, pernikahan syar'i pernah. Tapi gini, Kang Sidney. Nah, ini saya menyambung soal simbol ya. Jangan lupa bahwa Kiai NU itu pernah menggunakan itu untuk melakukan perlawanan secara kultural terhadap Belanda. Oke. Dulu kita kenal tahun 1930-an, 1940. Saya agak lupa Ki Ahmad Siddiq atau siapa begitu ya. Itu pernah di NU itu ada istilah-istilah Izzul Islam wal Muslimin. Orang istilah Nahdlatul Ulamanya aja istilah Islam kok. Betul. Iya kan? Iya. Jadi artinya orang NU-nya jangan alergi terhadap istilah-istilah itu. Bukan alergi, maksudnya gini. Kita tuh sudah kehilangan simbol-simbol itu. Seharusnya kita juga merebut simbol-simbol. Dan bukan merebut, artinya memberi edukasi bahwa itu bukan hanya milik mereka, itu milik umat Islam gitu tuh. NU pun ada istilah hijrah dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Iya. Tidak hanya hijrah itu adalah orang yang keluar dari NU masuk kelompok mereka, itu namanya hijrah, bukan itu. Iya. Jadi tidak alergi, tapi kenapa kok kita jadi nggak dapat gitu? Iya. Mereka yang menang gitu soal penggunaan istilah-istilah itu. Iya, betul. Apakah kita jadi fobia terhadap Arab ya? Nah itu pada akhirnya itu menjadi problem di kita sendiri. Iya. Jangan fobia terhadap akhirnya Arab. bahkan kita seorang orang NU yang agak beragama Islam kadang-kadang melihat simbol-simbol seperti itu tuh akhirnya lebih antipati. Iya. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, teman-teman, mumpung diskusinya belum selesai nih, kita masih banyak pertanyaan, saya masih banyak pertanyaan. Teman-teman boleh tanya di kolom komentar, nanti bisa dijawab dan didiskusikan langsung di sini, teman-teman gitu. Nah, lanjutin Kang Zidni dan Kang Sofi. Nah, sebetulnya kalau ternyata simbol-simbol yang ada, yang identik dengan agama Islam dan umat Islam, dan akhirnya membuat kita menjadi fobia dengan apa yang harus kita lakukan sebetulnya. Karena sudah terebut. Lalu untuk ngerebutnya lagi kan kayaknya susah banget. Iya. Kita nggak mungkin tiba-tiba manggil akhi, ukhti lagi kan gitu loh. Ya nggak harus sih kalau kita misalnya makanya menggunakan akhi ukhti juga nggak harus sih gitu kan. Oh iya. Artinya kalau misalnya ada yang menggunakan akhi ukhti juga silakan saja. Tetapi
jangan dikira yang pakai akhi ukhti itu Islam, yang menggunakan bro dan sis itu kafir. Jangan begitu. Gunakan saja gitu kan. Kemudian pakai gamis, ya silakan aja menggunakan. Tapi yang pakai batik jangan dikira kafir gitu kan. Malah ada semacam kejadian lucu itu waktu Pak Azumardi Azra. Itu orang cendekiawan. Dia nggak bisa dibodohi gitu kan. Ketika di Mesir tadi sorong dibodohi. Kontroversi nih. Penistaan ya. Ketika di Mesir beliau itu dikeluarkan dari masjid, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena pakai batik. Alasannya apa? Karena pakai baju perempuan katanya. Ya Pak Zumardi Azhar jawab, lah justru antum di negara saya dikeluarkan dari masjid. Kenapa? Ini pakaian dipakai sama perempuan gitu. Itu kan budaya gitu kan. Dan batik ini adalah budaya saya gitu. Jangan ditafsirkan dengan budaya Arab. Ini ada bunga-bunga gitu kan, perempuan gitu. Kayak perempuan sekali kan. Padahal itu warisan budaya kan yang harus dilestarikan. Sama seperti mereka melestarikan gamis gitu. Nah, kitanya itu pakai gamis tuh kayaknya Islami banget ya. Saya kapan terakhir pakai gamis ya? Saya gini, pernah Kang Sofi ya. Ketika saya kuliah S1, saya ingin mencoba kalau alumni UIN semua ini kita, ya, UIN Jakarta ya. Ketika saya waktu itu, mungkin kalau bahasa sekarang sosial eksperimen kali ya. Tapi itu lebih ke pribadi sih, eksperimen pribadi. Challenge ke diri sendiri gitu ya. Saya pengen menggunakan simbol-simbol agama Islam. Oke. Karena waktu itu di Jakarta saya sempat dekat sama FPI loh.